Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kesempatan ini, di siklus 2 ini, izinkan saya memperkenalkan peran dari Bapak Ibu terkait dengan praktik kucing kita. Yang pertama sebagai supervisor akan diperankan oleh Pak Saifuddin. Kemudian sebagai coach akan disampaikan oleh Ibu Denti. Selanjutnya sebagai kuci nanti akan disampaikan oleh Ibu Erlinda. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu silakan dilaksanakan siklus yang kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Denti. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah, saya baik juga ini Bu Guru. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya Pak merasa tegang dan juga dak-dikduk Pak. Dak-dikduk hati saya. Astaga, sekarang coba Ibu ambil napas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut dengan pelan-pelan. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu sekarang? Ya, alhamdulillah sudah sedikit lega Pak, sudah agak tenang sedikit. Oke, alhamdulillah. Untuk hari ini Ibu akan melakukan coaching pada rekan Ibu. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching ini? Baik Pak, saya telah menyiapkan alur tirta dan disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak. Ya, bagus sekali Ibu. Jadi coaching kali ini coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu ketahui. Kemudian Ibu sudah menyiapkan pertanyaan alur tirta dengan rasa. Jangan lupa pada kompetensi coaching serta bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Untuk coaching kali ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi apa yang Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan memiliki kesadaran penuh. Oke, jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yaitu pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, present atau kesadaran penuh. Nah, kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot Pak, karena dengan pertanyaan yang berbobot saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki beliau, sehingga nanti rekan saya dapat menentukan jawaban atas permasalahannya. Oke, baiklah, luar biasa sekali Ibu Denti. Jadi indikator dan ketercapaian bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin Kuci ini bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya. Oh, baik Ibu. Ya, jadi tujuan Ibu luar biasa. Tetap semangat Ibu. Semoga yang diharapkan dapat tercapai. Untuk apa observasi sudah
kita laksanakan. Sekarang silahkan Ibu Guru Denti melakukan coaching bersama rekan Ibu. Baik Pak, sama-sama Pak. Terima kasih kembali atas semangatnya Pak ya. Langsung saja saya akan melakukan percakapan coaching bersama Ibu Erlinda. Ya, silakan Bu Erlinda. Assalamualaikum Bu Erlinda. Halo. Assalamualaikum Bu Erlinda. Assalamualaikum Bu Denti. Oh ya, waalaikumsalam Bu. Bu Erlinda, kita kemarin sudah janjian ya Bu ya. Nah, Iya. Ada apa ini Bu? Apa yang dapat saya bantu? Iya, saya ingin curhat nih Bu. Gimana? Silakan. Eh, Perasaan Ibu itu hari ini tuh seperti apa? Sekarang alhamdulillah agak sedikit tenang Bu ya, tapi ada sedikit kegalauan yang saya rasakan. Oh, alhamdulillah Ibu dalam posisi tenang. Jadi tadi Ibu mengungkapkan adanya kegalauan. Nah, Ya. kenapa Bu? Apa yang membuat Ibu galau? Silakan diceritakan. Nah, jadi begini Bu Denti ya, saya akan melakukan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi di kelas. Ya. Saya ingin mendapat pencerahan nih dan penguatan agar saya tidak ragu dan galau dalam penerapan pendekatan diferensiasi tersebut. Baik Bu. Ibu akan melakukan pembelajaran diferensiasi ya. Sebelum mengobrol lebih jauh, saya ingin tahu apa nih yang Ibu inginkan dari percakapan atau obrolan kita ini Bu? Jadi begini ya Bu ya, saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan diferensiasi proses di SD ya, kelas rendah yaitu kelas 3. Baik, Ibu ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran diferensiasi proses di SD kelas 3, berarti kelas rendah Bu ya. Seperti itu Bu ya. Nah, kira-kira situasi pembelajaran diferensiasi seperti apa yang telah Ibu lakukan? Saya pernah melakukan pembelajaran diferensiasi produk ya, yaitu murid membuat sesuatu. Nah, kali ini saya ingin mencoba tentang diferensiasi proses ya. Selain itu juga saya telah melakukan asesmen diagnostik ya, mengelompokkan murid dalam 3 belajar ya. Yang pertama kelompok visual, kelompok auditori, dan yang ketiga adalah kelompok kinestik. Dan menanyakan kepada murid kesukaan dan minat mereka ya, atau mengidentifikasi profil belajar mereka. Baik, Ibu telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Salah satunya seperti yang Ibu paparkan tadi, mengelompokkan gaya belajar mereka. Nah, dari gaya belajar mereka itu yang seperti Ibu sebutkan tadi ada kelompok visual, auditori, kinestetik. Kelompok mana yang paling banyak? Dari ketiga kelompok itu ya, dari ketiga kelompok itu gaya belajar tersebut hampir sama banyaknya Bu. Oh, hampir sama banyak Bu ya? Kiranya pilihan apa yang Ibu miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi? Dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran diferensiasi proses itu terwujud Bu? Saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan ya, yang sesuai dengan minat dan bakat dari peserta didik tersebut. Dan pilihan yang saya miliki, mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audio visual dan LKPD ya, seperti kelompok gaya belajar visual. Saya akan menyampaikan materi melalui gambar. Untuk kelompok audio saya akan menampilkan suara ya, dan kelompok kinestik ini saya akan menampilkan beberapa lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan. Begitu Bu. Wah, luar biasa sekali Bu. Berarti komitmen apa yang akan Ibu lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran diferensiasi dilakukan dengan maksimal? Rencananya Ibu itu seperti apa? Yang saya akan lakukan ya, yang akan saya lakukan yakni saya akan mengevaluasi pembelajaran diferensiasi ya yang telah
dilaksanakannya dan mengajak rekan sejawat untuk memantau saya saat pembelajaran diferensiasi tersebut berlangsung ya. Saya juga di sini akan melakukan refleksi kepada murid bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan ya, sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid saya. Wah, luar biasa sekali Bu ya, dengan evaluasi dan refleksi Ibu akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran diferensiasi proses. Nah, sekarang langkah awal apa yang akan direncanakan Ibu untuk sebagai persiapan? Langkah awal sebagai persiapan saya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran, menentukan media pembelajaran seperti audio visual, dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan karena nantinya adanya proyek oleh peserta didik tersebut. Kiranya kapan akan melakukan pembelajaran diferensiasi proses tersebut, Bu? Insya Allah minggu depan Bu ya, karena saya harus mempersiapkan dan melakukan perbincangan dengan rekan sejawat dulu serta kepala sekolah saya mengenai rencana ini. Wah, luar biasa sekali Bu ya, Ibu telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat tentunya, serta mengungkapkan gaya belajar murid Ibu, serta menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran diferensiasi proses tersebut. Sekarang bagaimana perasaan Ibu dan apa kesimpulan yang didapatkan Ibu dari percakapan santai kita ini, Bu? Ya, jadi alhamdulillah Bu ya, saya merasa lebih terbuka dan tercerahkan ya mengenai apa yang harus saya lakukan. Nah, kesimpulannya di sini saya mendapat gambaran dan keyakinan terkait solusi atau kegalauan ya yang sedang saya hadapi sekarang ini, yaitu dengan melakukan persiapan terlebih dahulu dengan membuat rencana pembelajaran dan memilih media yang bervariasi ya, seperti audio visual dan praktik ya, agar kebutuhan dari peserta didik tersebut dapat terpenuhi dalam pembelajaran diferensiasi proses ya. Dan saya juga akan melibatkan rekan kerja saya ya, dan sekarang saya lebih bersemangat lagi Bu Denti dan ingin segera mencobanya di kelas. Nah, terima kasih Bu Denti ya dengan adanya obrolan santuy ini. Iya, benar-benar. Baik Bu, sama-sama Bu ya. Alhamdulillah Ibu sudah menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi Ibu. Tetap semangat dan insya Allah kita bisa Bu. Ya, terima kasih Bu Denti. Baik Bu, saya tunggu obrolan-obrolan selanjutnya ya. Ya Bu, saya pamit dulu Ibu ya. Silahkan, nanti kita lanjutkan lagi dengan obrolan yang lain-lainnya di pertemuan selanjutnya. Iya, terima kasih Bu Denti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali praktik apa yang Ibu lakukan tadi atau coaching tadi yang telah coach ungkapkan. Yang saya amati Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coachingnya. Ya, adapun kompetensi spesifik yang tadi ya di awal kita telah obrolkan. Nah, ada beberapa hal yang saya tanyakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat dilakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator tadi yang telah kita bicarakan? Baik Pak, berdasarkan catatan saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Kuci sudah mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Kuci juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya. Oke, tadi saya juga mengamati Ibu Denti, dan saya mohon izin untuk menyampaikan Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot, ya, sehingga ide-ide coaching yang tergali dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana solusi dari permasalahan yang dihadapkan oleh coaching sehingga sendiri ya. Jadi waktu aksi nyata kapan, siapa yang akan membantu, apa saja yang akan dipersiapkan,
dan tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan Koci luar biasa. Ibu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Nah, dari ketiga kompetensi, seorang coach ke depannya akan mengembangkan kompetensi apa, Ibu? Ya, saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan eksploratif lagi, karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi Koci agar dapat meningkat dan berkembang. Oke, bagaimana perasaan Ibu setelah adanya supervisi ini? Dengan adanya supervisi ini, Pak, hati saya tentunya tenang dan bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya. Saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi, Pak. Alhamdulillah, saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan Ibu Denti. Terima kasih Ibu Denti atas berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini, tentunya dengan topik yang lebih bervariasi. Ya, selalu semangat selalu Ibu Denti, dan terus tingkatkan kompetensi coaching Ibu. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu Guru Denti.